warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Carut TV. Senang sekali rasanya pada malam hari ini seperti biasa saya Todi Bintang akan membawa sebuah inspirasi, secerca inspirasi dari orang-orang hebat, orang-orang istimewa yang biasa akan menjadi bagian dari Carut TV mewartakan ini semua untuk pemirsa. Saat ini pemirsa, saya sudah berada bersama orang-orang istimewa. Kenapa istimewanya? Karena beliau ini adalah salah satu penggagas pembelajaran jarak jauh, di mana beberapa kota yang ada di Indonesia itu datang ke Cirebon, ke kota Cirebon ini untuk bertanya dan banyak menimba pengalamannya beliau. Tapi pada malam hari ini bukan itu yang akan saya tanyakan kepada beliau, tapi adalah sebuah langkah yang saat ini dan mungkin ini akan menjadi sebuah awalan yang luar biasa, di mana akan membangkitkan kembali marwahnya kota Cirebon sebagai kota wali. Amin, insyaallah. Saya sudah bersama dengan Kang Toto. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak ketemu nih. Iya. Sehat Kang? Alhamdulillah. Kebetulan Kang Toto ini beliau adalah tokoh pendidikan ASN di jajaran pendidikan kota Cirebon yang pada saat itu menggagas pembelajaran jarak jauh sebelum pemerintah menggalakkan itu. Nah, tapi pada malam hari ini saya tidak akan bertanya itu pemirsa. Yang saya tanyakan adalah seputar kegiatan beliau di masjid. Di masjid. Alhamdulillah. Apakah mengisi tausiah? Nanti dulu, karena di sini ada Kang Hendro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sehat Kang Hendro? Alhamdulillah. Dan di samping Kang Hendro ada mungkin pemirsa di kota Cirebon udah nggak asing lagi dengan wajahnya. Orang ini selalu belusukan, tapi bukan kampanye. Beliau adalah Sekjen GMFKPPI Kota Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi Kang Obed. Sehat selalu. Nah, Amin. kita bertiga di belakang masih ada Abah Agus. Assalamualaikum Mbak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh yang selama ini membackup kegiatan ini. Ya, Abah. Betul. Dosen IAIN juga. IAIN. Oh. Ternyata beliau adalah dosen IAIN Syekh Nurjati loh. Ya. Baik. Nanti kita ke Kang Toto dulu nih, Mbak ya. Enggak. Kang, Oke. ini kan sebuah yang Kang Toto lakukan ini mungkin menurut saya ini sesuatu yang fenomenal. Alhamdulillah. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan menjadikan satu kegiatan, satu langkah itu bermanfaat. Kalau boleh tahu nih Kang, kegiatan seperti apa sih Kang Toto di masjid ini? Terima kasih pemirsa, Pak Silvi dan teman-teman. Abah, izin Abah. Sebetulnya ketika saya sudah pernah bakti di pemerintah Kota Cirebon ini, saya ingin sesuatu yang boleh dikatakan menyelaraskan dari sebutan kota wali ya. Iya. Dan apa sih esensinya kota wali, dan saya melihat bahwa ada sesuatu yang mungkin kita lupa, bahwa dahulu kala masjid ini adalah tempat di mana tempat musyawarah, tempat menuntut ilmu, tempat beribadah, tempat segala kegiatan masyarakat. Maka terbesit ide saya dengan teman-teman bahwa mana masjid ini pertama makmur, artinya oleh masyarakat setempat itu diramaikan, difungsikan sebagai tempat pusat budaya, pusat ibadah, pusat segala macam kegiatan sosial. Insya Allah ketika masjid menjadi pusat kegiatan sosial, maka insya Allah rahmat
dari Allah Subhanahu Wa Taala akan segera untuk masyarakat kita. Nah untuk itulah saya mencoba kemudian berdiskusi dengan Mas Hendro, apalagi Bapak Agus dan Pak Taufik berkesit. Awalnya itu ada usulan ceritanya. CPM. Kok CPM? Apa itu CPM? Tadinya Korp Pemuda Masjid. Korp Pemuda Masjid. Iya. Saya bilang, Pemuda Masjid saya ini orang pensiunan kan gitu kan. Jadi akhirnya gimana kalau kemudian P-nya itu ganti pecinta. Kalau pecinta itu kan dari, mohon maaf, dari segala usia. Iya, iya. Masuk semua ya. Masuk semua, termasuk Ya. Jody kan gitu kan. Sehingga oke, sepakat dengan teman-teman bahwa CPM Korp Pecinta Masjid. Nah, apa sih yang akan Iya, iya. digagas Dari Kita CPM dari ini. CPM? Sebetulnya hanya sebuah komunitas kecil yang mencoba mengajak yang lain untuk ayo sama-sama kita mencintai masjid. Cinta itu kan dalam beberapa bentuk yang lain, iya kan? Bisa cinta melalui saya senang, saya cinta, harus bersih dong, kan gitu kan? Oh ini harus bersih, oh harus indah dong, ya kita perindah. Oh ramaikan dong, ya kita harus ramaikan. Nah, tentunya dalam hal-hal yang positif. Iya. Kembali kepada persoalan-persoalan atau pesan-pesan dari Kanjeng Syekh Syarif gitu ya. Nah itulah. Iya. Nah, akhirnya kita sepakat, kita mencoba untuk memakmurkan masjid ini yang kemudian mudah-mudahan bisa jadi inspirasi dari teman-teman lain. Ketika itu sudah terjadi, insya Allah rahmat dari Allah itu menuju, insya Allah akan seperti itu. Jadi Itu. berawal dari masjid. Mengembalikan fungsi masjid sebagaimana pertama kali syiar Islam yang dilakukan oleh Syekh Syarif menjadi pusat kehidupan ya, Iya. pusat masyarakat, Sosial. budaya dan berbagai hal ya. Gitu. Betul. Jadi PCM ini CPM. Oh, CPM. CPM, Korp Pecinta Masjid. Baik. Korp Pecinta Masjid. Salah satu yang digagas oleh Kang Toto dan kawan-kawan ini, pemirsa, mencoba untuk mengembalikan itu. Nah, Kang, ini sebenarnya sudah berapa lama berjalan? Sebetulnya belum lama. Tetapi nampaknya dari komunitas di Masjid Darul Muttaqin ini ternyata ada tanggapan-tanggapan ya, tanggapan-tanggapan positif yang kemudian menjadi sebuah kalau gitu ayo kita buat susunan ininya siapa kan gitu. Iya. Ini dari Kepengurusannya. kita, Iya. Nah, kepengurusannya kemudian ayo kita mikirkan bagaimana nih kita membersihkan ketika ada tempat wudhu, ada toilet yang sudah kumuh, bagaimana seperti baru kembali ya gitu kan. Akhirnya kan nanti betah, Iya. enak, bau wangi segala macam tidak ini. Alhamdulillah di sini memang sudah bersih, tapi harus kita lebih bersihkan kembali dan mudah-mudahan dari ini kan komunitas di CPM ini kan bukan hanya sekedar orang setempat, ada dari kelurahan luar lain yang sengaja meramaikan masjid di sini. Nah Ya, itu kita juga tidak memaksa dan itu alhamdulillah kita ayo gitu kan, karena dari kita oleh kita untuk kita kan gitu kan. Subhanallah. Itu mudah-mudahan jadi inspirasi dari semua. Tapi saya tidak mengatakan ini besar, enggak. Saya hanya mencoba hal-hal kecil yang mudah-mudahan ada manfaat untuk semuanya. Ya, saya setuju dengan Kang Toto ya. Ketika hal kecil itu justru yang nanti menghasilkan hal besar yang Opik ya. Betul. Nah, Amin. Opik, ini kan tentunya di sini juga ada
tempat sekretariat dari GM FKPPI. Kolaborasi seperti apa kalau ingin? Terima kasih para pemirsa. Berangkat daripada ide yang dimana dibentuknya Korp Pencinta Masjid, tentunya kita tidak hanya mengajak warga masjid, kita kan dari organisasi. Selama ini kita belum menyentuh pada yang namanya bersih-bersih masjid barangkali Pak. Belum Pak Toto sebagai ketua ya. Iya, iya. Saya ide-ide ini ide positif, saya kira ini kan perlu di kota Cirebon ini, bahkan di luar kota lain, karena kita ini bagaimana memakmurkan masjid. Masjid ini jadi ramai, kan begitu. Salah satunya adalah bagaimana kita menyatukan organisasi yang lain, seperti organisasi kepemudaan. Ayo kita masjid, kita masjid, kita ajak kita untuk mencintai masjid. Program yang disampaikan hanya menambahkan dari Pak Ketuanya sendiri yang Pak tadi sampaikan bahwa kita nanti ada program kita bersihkan masjid, bukan hanya masjidnya musola kan, atau barangkali masjid kecil musola yang kelihatannya catnya pudar, kita cat. Ya. Ada WC-nya kotor, kita bersihkan, kita ajarkan kepada yang masjid bahwa ini membersihkan seperti kasih kita pewangi, kita tinggalkan pewangi. Ada apa di dalam masjid itu biasanya ada sarung untuk jamaah yang tidak pernah bawa sarung, kita yang mau kena, yang kotor kita cuci, yang jelek kita simpan, ganti kita yang baru. Rencana-rencana itu insya Allah karena kita memang dikatakan dari hal terkecil, insya Allah kita akan jadi besar. Besarnya bukan karena besarnya kita, tapi besarnya bagaimana masyarakat khususnya umat Islam untuk mencintai masjid. Yeah. Itu tujuan kami. Di samping adalah pesan dari Syekh Sari gitu, titik tingsum tajuk lapan. Utama adalah tajuk. Setelah itu takdir miskin akan mengikuti. Insya Allah. Kegiatannya ada di masjid. Tentunya kita sebagai umat Muslim tentunya saling menyayangi dan mencintai yang lain, apalagi fakir itu ya. Itu barangkali dari saya bagaimana peran FKPPI. Nah ini kan kita FKPPI ini organisasi kepemudaan, kita menggandeng semuanya. Bukan hanya organisasi kepemudaan yang sifatnya nasional, tapi ada religius. Juga kita ada. Kita makmurkan di situ. Saya kira itu saja. Bagaimana membumikan, Itu yang penting. gerakan ini. Itu yang penting. Ya mudah-mudahan kan Insyaallah. diawali dari sini yang menurut Iya. saya diawali dari sini, dukungan dari organisasi kepemudaan. Nah kalau untuk Kang Hendro sendiri dengan menyikapi ini semua gimana? Apa yang dilakukan dengan gerakan cinta pecinta masjid ini? Terima kasih untuk saya. Kalau saya menanggapinya ya bagus lah, ibaratnya kita merangkul untuk yang di luar. Karena kan kalau kita kan yang dibilang sama ketuanya langsung Prop pencinta masjid. Kalau dibilang Prop pemuda masjid, yang kita di sini kan sudah tua. Nah, bukan Sudah tidak muda lagi. Nah, makanya diganti sama ketua tuh Prop pencinta masjid. Sebenarnya kalau itu bagus kita rangkul semuanya. Karena di dalam masjid di sekitaran Cirebon ini aturan kan ada pemuda masjid, Ya, remaja masjidnya. Aturan remaja masjidnya itu mendukung kegiatan yang ada di masjid. Makanya saya lihat-lihat di sini kayak gini, kok masjid lain kok nggak ada seperti ini. Makanya kita membentuk Klub Pencinta Masjid biar remaja-remajanya itu menimbul kembali, supaya tergugah kembali, lebih cinta lagi ke masjid. Jangan ya maafnya ini jangan mementingkan anak sekarang kan game Ya. yang namanya dengar Ya. hanya soal kan dilupakan. Iya. Makanya kita bentuk ini supaya mengingatkan kembali, supaya merangkul, supaya masjid ini dicintai kembali. Mudah-mudahan ya ini salah satu sebuah inovasi ya. Kita minimalnya remaja masjid yang selama ini sudah ada di masjid-masjid atau di musola-musola kan akan bangkit kembali. Iya. Ya ibaratnya begini, yang namanya remaja memiliki energi lebih. Kita Betul. aja masih memiliki energi Iya, lebih. betul. Bagaimana dengan remaja? Ya? Remajanya masa remaja kalah sama yang lebih tua? Itu maksudnya. Kemauan yang lebih tua Ya. lebih ada, masa yang lebih muda tidak ada? Ya, Satu
Satu hal lagi Ah. yang kita ingin coba disadari bahwa kita ini ada di kehidupan sekarang, dirasakan kemerdekaan kita. Kita bisa membangun. Ini kan adalah jasa Ya, para kawan. betul. Itu juga insya Allah akan dicoba. Mudah-mudahan dalam Hari Pahlawan ini juga kami ada kegiatan yang merupakan kami merasa bersyukur, ingin mendoakan para pahlawan di tempatnya di PMP. Kemudian mudah-mudahan ada rezeki buat dari kita, mudah-mudahan juga pemirsa yang lain bisa memberikan supporting, berpartisipasi. Kita mencoba, kita mendoakan yang telah gugur, dan kita ingin mencoba membahagiakan keturunannya. Gitu loh. Jangan sampai keturunan pahlawan, misalnya anak cucu pahlawan ada kesulitan, kita membiarkan. Masya Allah, ini yang akan kita coba. Mudah-mudahan lah, saya minta doa dari semuanya, mudah-mudahan momentum Hari Pahlawan ini juga selain kita kegiatan bersih masjid, itu coba kita akan karena saya masih ingat betul dulu saya menyampaikan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawan. Saya ingin, kami ini ingin bahwa kita adalah menjadi bangsa yang besar, gitu loh. Ayo kan gitu. Makanya dengan kembali kita menghargai ya. Dan Jadi mungkin dari CPM. Kita akan gagal dari CPM. Dari CPM ini ya. Iya. Ada upaya untuk luar biasa pemirsa ini. Nah, Toto ini dari KOP Pecinta Masjid ini akan upaya. Jadi mungkin nanti sifatnya itu apa, bentuk tawasulan atau diawali dengan atau seperti apa? Jadi gini, rencana insya Allah akan diawali di dalam bulan Oktober, awal Oktober ini kita mencoba untuk meminta informasi kepada ayahanda kami di LPRI, di DHC 45, Pabri. Kita coba minta informasi. Kemudian kita lihat alamatnya kan ada, kan semuanya kan pasti datanya ada. Nah, kita akan inventarisir dulu. Kemudian kita coba ketuk hati semua yang masih memberikan perhatian atau kontribusi kepada kegiatan ini. Ayo, nggak perlu inilah. Yang penting misalnya saya ingin misalnya menyumbang ini kepada ABCD, mangga silakan. Yang penting itu adalah terakumulasi dalam sebuah kegiatan di PTM ini. Gitu. Ketika kemudian ada, udahlah saya percayakan, alhamdulillah kan gitu kan, kita akan coba. Kita juga ingin anak cucu dari Pahlawan terproteksi. Contoh soal misalnya kan ada yang kurang beruntung, Betul. ada cucunya yang kemudian kesulitan misalnya melanjutkan sekolah segala macam, kita bantu. Itu bentuk pengabdian kita, bentuk rasa syukur kita, bentuk penghargaan kita kepada leluhurnya. Karena tanpa beliau apalah kita kan gitu ya. Setuju Bang Toto. Jadi CPM ini tidak hanya bagaimana membangkitkan semangat pencinta masjid, tapi juga semangat juga mencintai para pahlawan. Salah satunya dengan itu. Iya, insya Allah. Memberikan perhatian kepada. Hanya memang kan pemerintah sudah ada lah jadwal rutin ya, bahwa di 9 November itu jam 00 itu kan ada acara renungan. Tetapi insya Allah mudah-mudahan saya juga minta doa ketika sebelum jam 00 ya kita jamaah di CPM ini ya kita ke sana untuk tawasulan. Kita doakan secara langsung dan kita juga pengen tahu daftar nama pahlawan-pahlawan yang gugur di sana, yang
disemayamkan di sana, kita doakan secara langsung, gitu loh. Nah, kemudian besoknya ya kita juga ikutilah upacara Prosesi kenegaraan. betul, kita hormati, kita hargai, kita juga mengapresiasi bahwa itu tidak hilang, tetapi kita hanya menegaskan secara mengimplementasikan kepada secara langsunglah kepada keluarganya, supaya oh iya, mohon maaf, ketika mereka kemudian kita bantu walaupun hal kecil, Ya. sebuah kebanggaan buat keluarga pahlawan. Mereka bangga bahwa dulu kakeknya telah berkorban segala macam, kita merasakan penghargaan itu ada. Nah ini, insya Allah lah, mudah-mudahan demikian bisa kita laksanakan. Salah satu agenda PCM. Ya. CPM. Iya. CPM. Kok saya jadi CPM. Pemirsa, mohon maklum pemirsa. Jadi CPM, salah satu yang akan digagas seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah inspirasi untuk Amin, kita amin, bersama. amin, ya Allah. Nah, di samping itu pemirsa, di sini ada Abah Agus. Ah. Beliau adalah dosen dari Institut Agama Islam yang ada di Kota Cirebon, YIN Syekh Mujahid. Nah, kesempatan kali ini kita juga akan bertanya, selaku akademisi, Abah Agus ini tentunya memiliki program bersama PCM ini. CPM. Setan salah lagi ya. Malu. Maaf, tidak sengaja pemirsa. Itu karena ini saja belum membiasakan. Karena Baik, memang saya Bah. baru. Iya. Ya, namanya juga kan baru, Bah. Iya. Bah, ini gimana nih, Bah? CPM ini menggagas dengan berbagai kegiatan tersebut. Ini kan sebuah harapan, motivasi. Nah, menurut Abah sendiri dari sisi akademisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala ke depan aja untuk dengan hadirnya pada malam hari ini adalah ngobrol-ngobrol lah. Tapi ngobrol yang ada manfaatnya. Artinya kita itu melaksanakan ini bukan apa-apa, tugas ya. tugas daripada manusia, khalifah tugas yang walaupun kita adalah sudah tua tapi berjiwa muda. Ya. Jadi berjiwa muda itu adalah hayatul fata. Itu adalah jiwa muda tapi yang mempunyai ilmu dan takwa. Ini yang penting. Sebab ilmu dan takwa ini yang harus kita pakai dan kita gunakan. Kalau tanpa itu kosong semua. Sehingga kita itu dengan adanya bentukan CPM itu adalah bagus sekali. Artinya kita harus dukung yang sebenarnya. Dan sampai kita itu, oh ini dan itu adalah pelaku yang lain. Kalau kita sungguh-sungguh bahwasanya kita itu melaksanakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup di sini itu adalah khalifah di atas bumi. Khalifah, jadi pemimpin. Ya, pemimpin kalau tidak ada korup yang demikian itu bisa, Pak, tidak bisa jalan. Dan masyarakat itu ada korup. Adapun apa yang disampaikan oleh Bapak Rasulullah itu adalah gagasan yang harus didukung, apalagi itu satu itu akan mengirimkan arwah para pahlawan
tawasulan. Insya Allah kita itu ikut. Amin. Ya, artinya kita sekata ini sama-sama bisa keyakinannya itu sama. Tuhan harus itu kita punya jasa-jasa kepada Allah. Dan juga selain daripada di sini sudah dilaksanakan topik itu adalah yasinan. Oh, alhamdulillah Pak, sudah dilaksanakan. Tadi saya menyaksikan akan ikut setengah. Sudah, alhamdulillah pada saat ini saya utarakan itu sudah bagus. Insya Allah apapun yang kita ikut kita sama-sama dengan ini saya taktik sudah pensiunan daripada SMA 4 guru agama. Kalau tentang dosen-dosen itu kalau di sini sudah alami saya semua Pak. Tapi saya nggak bicara masalah guru, yang penting sudah pur. Jadi memang kita ini muda, tapi bukan muda Secara usia, bukan? secara usia, muda semangatnya. Semangat. Nah, ini pemirsa, sesuatu yang menarik yang disampaikan baik oleh Kang Toto, Pak Hendro, Kang Opik, sama Abah Agus bahwa usia kita ini bisa menjadikan bermanfaat ya. Amin. Amin. Ini mungkin kita setelah klub pecinta masjid ini bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Sebenarnya apa sih Kang Toto yang ingin didorong gitu kan? Semangat apa yang ingin didorong dari CPM? Jadi begini, ide dasarnya yang tadi kita ingin mencoba untuk menggugah kembali masyarakat. Di Cirebon itu kota wali. Ya. Ada juga wasiat Ya. Sunan Gunung Jati yang titip tajuk lan fakir miskin. Ini sebetulnya sudah memberi pesan bahwa kita dititipi, dipesani, diamanati bagaimana memakmurkan masjid, memperindah masjid. Semua yang ini kan dilakukan silakan di masjid. Itu pertama. Yang kedua, fakir miskin. Di dalam undang-undang dasar juga sudah ada. Fakir. Iya kan? Fakir miskin memang. Iya, kan gitu kan? Sudah dipelihara oleh negara. Tapi kita mencoba mengimplementasikan dari pasal itu. Betul. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi, Amin. kan gitu. Inspirasi buat semua. Sebab persoalan bangsa Indonesia itu bukan hanya kepada diri dan kepada pemerintah, tapi semua rakyat Indonesia. Betul. Berkontribusi apapun yang kita bisa berikan, ya berikan, kan gitu kan, sehingga menjadi sebuah satu kekuatan di mana semuanya ketika menyadari akan hal itu ada yang memicu. Oh ini bagus, oh iya ini saya lupa ini. Nah, kemudian akhirnya bersama-sama luar biasa. Kita inginlah seperti itu. Ya mudah-mudahan ini gayung bersambutnya, Ya. Oke, karena saya yakin lah masih banyak tokoh-tokoh atau misalnya warga kota dimanapun pasti masih akan bersimpati dengan kegiatan-kegiatan yang memberikan sebuah pembangkitan inspirasi. Ya. Nah, kita ambil masjid, tempat yang boleh dikatakan tidak mengenal siapa, dari mana, suku apa, di masjid, Betul. kan gitu Ya. kan? Maka insya Allah CPM selalu kegiatan yang berbasis masjid. Ketika ada masjid yang kemudian dari jamaah-jamaah kita, anggota-anggota CPM kita, kemudian ada usulan, masjid kami mau dijadikan ini lagi. Ayo sama-sama kita gugah masyarakat di sana. Ayo cintai masjid. Ayo kita gini.
sebarkan di sana. Core pencinta masjid yang ada di sana. Tapi yang jelas mencintai masjid itu aja. Itu istilahnya. Jadi tentunya nanti Kang Toto juga membuka pintu ya. Oh iya. Bagi para pecinta masjid berikutnya yang ingin ya berbagi ya. Ya. Ini kan berarti kan Kang Toto kan ingin terus untuk Oh, mendorong. insya Allah. Saya akan istiqomah di situ. Tidak mengenal apa-apa, yang penting bagaimana memakmurkan masjid-masjid yang ada di kota Cirebon. Gitu. Luar biasa. Pemirsa, ini mungkin pada malam hari ini kita baru ngobrol-ngobrolnya saja. Nanti kita ada video bagaimana kegiatan dari CVM ini terkait tentang bagaimana memakmurkan masjid, dan tentunya nanti kita juga ada liputan terkait dengan kegiatan dari CVM. Kang Opik, hatur nuhun, terima kasih Mas Suwun, Kang Iro, Abah Agus, Kang Toto, Terima kasih. Semangat selalu. Semangat. CPM maju, dan ini akan menjadi sebuah kolaborasi besar bagi masyarakat Kota Cirebon. Amin. Untuk mengembalikan menjadi hatur nuhun, teman-teman dan teman-teman dari CPM. Pemirsa, tiada gading yang tak retak, tapi semua kembali pada kita untuk memperbaikinya. Amin. Kita akan kembali bertemu tentunya dengan ngobrol inspirasi bersama Caruk TV di episode berikutnya, di mana kita akan mengungkap kembali inspirasi-inspirasi yang ada di sekitar kita. Saya Kodi Bintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon berintan bersih